Ya. Saya mau ke Organda terlebih dahulu. Buat kami, pengguna jasa yang kami harapkan adalah jasa yang bisa membawa kami ke tempat tujuan, itu udah pasti. Yang kedua, mungkin ada sebagian yang berpikir murah itu menjadi option kesekian, yang penting nyaman. Bisa mau membayar lebih besar, tapi lebih nyaman dan aman dan nyampe ke tempat tujuan. Dan sebenarnya adanya moda transportasi baru ini memberikan angin segar buat pengguna atau konsumen begitu ya, sebagian konsumen lah bisa dikatakan. Dan ini kan ceritanya bukan hanya urusan konsumen, ada awak angkutan umum juga yang harus diperhatikan. Kalau begini adanya, jalan keluarnya seperti apa yang ditawarkan Organda? Kalau dibilang tadi juga moda yang baru itu baik, tapi kan kita lihat busnya berkarat dan lain-lain, merugikan publik juga. Prosesnya juga tidak jelas. Ada uji landasnya enggak? Orang itu katanya baru dibayar 20%, harusnya prosesnya tidak seperti itu. Jadi jangan sepertinya menciptakan sesuatu yang baru, padahal di belakangnya banyak masalah. Saya rasa nggak fair. Tapi saya bilang Pak ya, sebenarnya nggak ada pengusaha yang mau memberikan layanan jelek Pak. Kalau masalah mobil kita sepakati kalau baik masyarakat yang menikmati kok. Ya. Tetapi kalau masalah itu ada kekurangan misalkan kayak power steeringnya bocor itu kan pekerjaan harusnya dia datang diperiksa. Ini beli barang bekas atau beli barang baru kan begitu. Tapi kan nggak semua seperti itu Pak. Kita tinggal lihat surat izinnya pokok Pak. Kalau ada besok, maka tadi saya berharap ada Pak Akbar. Dibawa aja. Saya yakin belum ada izin rutenya. Kami juga mengundang Kepala Dinas Perhubungan yang baru DKI Jakarta, Pak Muhammad Akbar. Tapi malam hari ini ada rapat. Jadi sayang sekali yang bersangkutan tidak bisa hadir. Tapi pertanyaan saya begini. Memberikan layanan yang baik. Iya, kami mengharapkan layanan yang lain. Kalau layanan yang baik, saya bilang pada pemerintah, supaya harganya tidak naik, arti pengadaan kendaraannya pajaknya diatur, kredit bunganya diatur, jangan sepeda motor bunganya bisa 4%, beli mikrolet Metro Mini bunganya 25%, kan lucu. Gimana Pak bisa bagus? Harganya Rp2.000. Premannya di mana-mana, dibina tidak, apa-apa mesti bayar, izin juga bayar, semua orang tahu. Maksud saya mau minta bagus, tapi anaknya dipukulin terusnya habis itu nggak bagus dimarahin. Kamu ya nggak bagus, orang tua macam apa gitu Pak. Ya mudah-mudahan Pak, dengan Pak penggantinya Pak Akbar ini ya, kita harus ada keterbukaan. Jelas ini kita keterbukaan. Kemarin pas pelantikan itu kita juga banyak ngomong dengan Pak Disub yang baru, Pak Akbar. Tolong paradigma lama dihilangkan. Kalau punya kantor itu terbuka itu masyarakat akan masuk ke dalam. Ini kan permasalahannya saya juga sebagai anggota dewan, Ibu mohon maaf masuk ke dalam Disub juga susah. CCTV susah. Dulu. Kita belum lihat belum kantornya karena saya juga sekali lagi saya baru 5 bulan ini jadi anggota dewan. Saya ingin melihat apa sih yang Disub. Ya berbelit-belit karena komunikasi antara pengusaha dengan si eksekutif ini putus. Tapi ini Pak sekarang ya Pak ya yang di lapangan ya mudah-mudahan Ibu ya mudah-mudahan ya dengan mobil itu nggak salah masyarakat pasti senang ya. Tetapi yang masalah itu adalah Ankai sih Pak belum jelas itu di sininya ada apa pakai Ankai. Baik, kita kita tidak masuk ke teknis. Kita tidak masuk ke teknis. Andai kata tidak bermasalah nih bis. Tidak bermasalah bisnya pengadaannya beres, izin pajak dan lain sebagainya beres. Ini memberikan layanan yang lebih baik daripada layanan sebelumnya. Sekarang mohon maaf ya Pak ya, pakai merek yang Korea itu bermasalah Pak. Siapa yang bilang operator busway nggak bermasalah? Kalau beliau memang pengusaha tahu detailnya. Tapi yang begini-begini, kita sebetulnya berharap. Daewoo Korea bermasalah apalagi mereknya Ankai. Saya tanya gini deh. Pak Yayat saya tanya begini. Mungkinkah moda transportasi baru ini yang kita sebut busway Transjakarta dan adik-adiknya itu bisa hidup berdampingan dengan KWK, Mikrolet, Metro Mini, Kopaja. Sebetulnya begini, kalau kendaraannya mungkin bisa berdampingan, aktornya belum bisa berdampingan. Nah, di sini menjadi pertanyaan adalah selama ini carut-marut transportasi kita mungkin ada miskomunikasi antar pelaku di dalam. Seperti itu betul. Pak, supaya lebih gampang. Nah, itu tadi makanya saya begini. Ya, silakan Pak Husen. Silakan. Jadi gini, ini saya kira sebagai bahan renungan atau bahan pemikiran buat kita bersama. Saya kira seluruh stakeholder itu harus kita duduk bersama. Mereka-mereka yang duduk sebagai primary stakeholder di DKI ini, terutama Dinas Perhubungan, lain kali kalau mau masuk membuat jalur katakanlah BKT, kita coba tolonglah diundang gitu. Dibicarakan, jangan sampai tumpang tindih. Betul kata abang saya tadi bahwa jangan kesannya ini ada
kontestasi antara KWK dengan BKTB, kan itu persoalannya. Sinergi itu bisa dibangun bagaimana? Kalau misalnya KWK menawarkannya seperti apa? Bisa nggak sinergi antara jalur yang khusus itu dengan begini, KWK itu kan sebenarnya perannya dia sama seperti BKTB. Dia sebagai transportasi feeder pengumpan dari gang-gang, dari perkampungan ke busway, ke subway, ke monorail. Itu sudah berperan seperti itu. Alangkah baiknya kita didekati, bisa nggak KWK berperan sebagai feeder, nanti armadanya bisa diganti bentuknya bagaimana. Kan banyak trayek-trayek kita yang mati yang tidak pernah dibina oleh Dinas Perhubungan. Itu persoalannya. Tapi kemarin marah sekali itu sampai akhirnya kaca itu marah itu saya kira, saya kemarin sudah mendesain demonstrasi itu sebenarnya tidak anarkis. Cuma karena mereka pulang dari kantor gubernur mencar, sehingga mungkin ada yang provokasi sengaja melempar, ya muncullah namanya psikologi massa ini kan lain dengan secara sendirian. Jadi saya kira mohon artinya begini, KWK bersedia untuk merevitalisasi, untuk mengadjust begitu, tampilannya, layanannya misalnya. Kita siap, tetapi itu kan butuh proses. Ya, butuh proses, perlu diatur bagaimana trayeknya, jalurnya, bentuk armadanya kayak apa. Karena memang dari awal kita sudah sepakat. Dengan Dinas Perhubungan kita sama-sama bersinergi, membangun sebuah transportasi yang tadinya dari konvensional ke transportasi modern, kita semua setuju itu. Cuma itu kan harus berproses. Jadi kita harus bangun komunikasi yang baik. Selama ini kan betul terjadi ambivalensi antara kita dengan... Takutnya kalau diajak komunikasi, jangan-jangan KWK-nya nggak mau dan kemudian akhirnya nggak jalan. Kita siap terbuka. Pintu KWK terbuka lebar, mau komunikasi kayak apa. Kita akan siap itu. Oke. Bung Alvin, silakan. Jadi gini, yang kontestasi itu memang dibangun. Jadi gini, ketika operator-operator bis reguler ini mengkritisi kebijakan yang tidak jelas, ya, itu ditinggalkan mereka. Maka dilahirkanlah namanya APTB, BKTB, dan semua itu bersinggungan dengan trayek-trayek bis reguler yang sudah ada. Ya, sebentar. Jadi ini harus dilihat gitu loh. Kan sudah kasat mata nih sebetulnya ya. Coba lihat trayek BKTB mana yang tidak bersinggungan dengan bis reguler. Ya. BKTB itu jelas, itu bersinggungan. Kalau bilang tidak, saya ketawa itu betul. Makanya sejak lama... Tapi kan kita berharap menciptakan sesuatu sistem yang lebih baik. Nah, yang kami rekomendasikan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta adalah bagaimana mengintegrasikan ini semua. Nah, itu gimana? Sebentar, bukan saling mematikan. Itu yang harusnya. Makanya kami waktu itu merencanakan sebuah desain yang namanya direct service. Jadi semua aktor angkutan umum itu diintegrasikan secara baik. Pengadaannya juga difasilitasi secara baik oleh pemerintah. Pengembangan operasional juga disupport oleh pemerintah. Itu yang kita mau dorong. Bang Tidor, tapi yang terjadi adalah APTB yang tidak jelas. Bang, gini Bang. BKTB yang... Aku akan ada pertanyaan menarik. yang kecil. Abang kan dari Dewan Transportasi sudah memberikan masukan ke Dishub. Tahu-tahu masukan dari DTKJ tidak ditanggapi, tidak didengerin. Pertanyaan kita, apakah DTKJ kita bubarin aja atau bagaimana? Saya pikir di situ bukan persoalannya. Ya, Pak Yayat jangan keluar dari konteks pembicaraan kita. Enggak apa-apa, saya enggak maksud saya kan sebagai institusi yang tidak bisa dibubarkan, Pak. Pak Yayat harus baca perdanya. Banyak. Anggota Dewan. Jadi pertanyaan itu tidak substansi. Sekarang bagaimana kita memperbaiki sama-sama yang ditanyakan oleh Bung Alvin tadi memperbaiki layanan, memberi layanan yang baik buat angkutan umum di Jakarta. Dan memanjakan pengguna angkutan umum di Jakarta. Kepada institusi pemerintah, ketika ada wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang intinya untuk memperbaiki keadaan, mengapa masukan-masukannya itu tidak ditanggapi oleh institusi yang harusnya menjadi pembina? Ke DTKJ saja tidak membina misalnya, apalagi ke angkot-angkot yang ada. Itu kan sebuah persoalan. Pak Pras, ini sebenarnya Pak Jokowinya nggak ngerti atau kelompok inner circle-nya yang... Saya sih bukan masalah ngerti nggak mengerti nih Pak. Sekarang tujuan kita dulu nih, semua ada Dewan Transportasi, ada pengusaha, mau diapakan nih Jakarta masalah transportasi. Ya semuanya bisa hidup kalau kata mereka sih. Tetapi kalau tujuannya semua pengusaha ini sama dengan tujuannya eksekutif, ini saya rasa jalan baik. Permasalahannya kan, sekarang kan Pak Jokowi merotasi semua pimpinan yang ada, yang tidak mampu dicoba. Karena bukan apa-apa, saya juga bertanya pada saat saya belum percaya dengan birokrat. Makanya dia turun, dia lihat, dia turun, dia lihat, dia turun, dia lihat. Tapi kalau nggak ada masukan-masukan dari ibu bapak di sini dan teman-teman dari ini kepada Dishub dan Pak Gubernur, ya Pak Gubernur juga nggak bisa. Karena bukan apa-apa, kepadatan Jakarta sangat luar biasa. Motor, Kopaja yang harus jalur lambat, masuk jalur cepat. Kalau ada petugas di situ kan tertib dan
di situ ada larangan-larangan. Zaman dulu itu ada, zaman Pak Ali Sadikin saya lihat ya, ada tonasi, ini jalan nggak boleh lewat sini. Ini sekarang semua ditabrak, sudah nggak ada aturan, cuma plang itu cuma mainan aja. Kalau itu ditegaskan di situ Pak, saya rasa juga mengurangi kemacetan yang ada. Saya rasa itu. Saya akan kembali. Tapi sering sekali ya Pak ya, di Indonesia ini buat policy, buat peraturan yang pelakunya tidak pernah diajak bicara. Contohnya yang gagal adalah 17 langkah menyelesaikan kemacetan. Di mana ada 75 institusi, tidak satu pun operator diundang. Organda nggak diundang. Jadi seperti lagu Bengawan Solo hasilnya, akhirnya ke laut. Begitu kan Pak ya? Baik, kita akan lanjutkan di debat sesaat lagi.